Assalamualaikum, selamat siang. Saya Ari Astuti, saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan program studi bimbingan dan konseling di Universitas Katolik Indonesia Atmat Jaya Angkatan 2 tahun 2021. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek layanan konseling pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2001 jam 13.20 waktu Indonesia Barat. Halo Dimas. Halo Bu. Ya, suara saya terdengar jelas kan ya Dimas ya? Dengar Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Dimas hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Ya, sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan saat ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa membaca surat Al-Fatihah ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Dimas lagi apa ini? Lagi nyantai aja sih Bu. Oh, nyantai di rumah ya? Iya Bu. Ibu ganggu Dimas nggak nih? Enggak kok Bu. Enggak ya? Iya Bu. Dimas lagi di rumah atau lagi di mana? Lagi di rumah Bu, tapi di bagian bawah, di bagian teras. Oh, Deket garasi ya? Iya. Ya, ya. Di rumah sama siapa, Dimas? Sama keluarga Bu. Keluarga ada semua. Ada semua di rumah. Iya. Gitu. Nah, ini kegiatan Dimas PJJ apa aja sih kegiatannya? Kegiatannya setelah PJJ apa pas pemilihan PJJ Bu? Ya, setelah PJJ. Kalau PJJ paling bantu-bantu di rumah sih Bu, kayak cuci pakaian sendiri atau enggak nyuci motor, enggak pergi atau enggak bantuin mama, kayak gitu sih Bu. Oh, Enggak rajin ya, berarti Dimas termasuk anak yang rajin. Kalau Iya, boleh Bu, tahu anak alhamdulillah. keberapa? Anak keberapa? Saya anak ke pertama Bu, dari 3 saudara. Oh, anak pertama, pantesan rajin. Iya dong Bu. Iya. Bisa jadi contoh yang baik buat adiknya Bu. Iya, benar. Nah, sebelumnya Dimas sudah pernah melakukan konseling belum? Untuk saat ini sih belum sih Bu, belum pernah, baru pertama kali sih sekarang. Oh, baru pertama kali ya? Iya, betul. Jadi menjelaskan ya tentang konseling terlebih dahulu. Jadi di sini konseling adalah pemberian bantuan yang dilakukan guru BK atau konselor kepada siswa atau individu yang mengalami sesuatu masalah yang sedang dihadapi. Dimas tidak usah khawatir untuk bercerita di sini. Apapun yang Dimas ceritakan di sini akan menjadi rahasia kita. Itu ya. Jadi apapun Dimas bisa ceritakan di sini. Nah, nanti Ibu minta waktu Dimas sekitar 40 menit untuk melakukan konseling. Bisa ya Dimas? Bisa Bu. Enggak ganggu kan? Enggak kok Bu. Enggak ya. Ya, Ibu ini mau bertanya sama Dimas. Sebelumnya kemarin kan Dimas pernah cerita ada kesulitan gitu untuk setelah tamat dari sekolah, benar Dimas? Betul Bu. Ya, jadi bingung ya mau kemana Iya Bu. setelah tamat sekolah. Betul Bu. Nah, Dimas ingin cerita apa di sini biar nanti kalau ada masalah sesuatu bisa kita cari solusinya di sini. Ya, ada yang ingin Dimas ceritakan di sini? Silakan Dimas. Ya Bu, saya mau cerita nih Bu tentang kedepannya saya. Kan saya Bu, sekarang kan masih kelas 2 Bu ya. Iya.
Dan saya juga bingung kan Bu, untuk nanti kan kelas 3 pasti kan saya fokus ke UN, UNBK. UN ada nggak sih Bu nanti Bu? Pas saya kan PPKM harus kan udah selesai kan untuk saat ini. Iya, iya. Jadi Nah mungkin ya kemungkinan bakal ada UN nggak sih Bu nanti? kemungkinan sih kalau seandainya pandemi sudah berakhir sih ada ya. Tapi kalau untuk SMK sih meskipun tidak ada UN, tapi kita ada praktek seperti LSP dan lain-lain. Pasti ada ujian untuk di akhir sekolah. Iya Bu, saya juga takutnya di situ Bu. Nanti kan pas misalnya saya lulus, Ya. saya tuh bingung Bu mau milih mana. Tapi saya lebih ke prepare sih ke kerja sih Bu. Soalnya sih juga saya kayak banyak banget keinginan yang saya pengen dapat dari sekolah nggak terpenuhi kan, secara finansial. Dan saya pengen menutupi itu dengan saya kerja Bu. Jadi saya pengen kerja gitu sih Bu, kayak daripada kuliah. Saya tahu sih Bu kuliah itu penting, tapi saya juga pengen ada gitu kan dari beberapa tahun dalam hidup saya tuh saya dapat apa yang saya inginkan gitu Bu. Kan ada beberapa yang ingin saya capai Bu dari keinginan-keinginan saya. Entah itu pakaian atau entah liburan, itu kan salah satu kayak tempat healing buat saya gitu sih Bu. Soalnya kalau misalnya saya belajar terus kayak jatuhnya saya nggak bisa menikmati hidup Bu. Jadi kayak saya pengen kerja nanti ada liburan kayak gitu. Nah saya bingung Bu mau kerjanya apa Bu. Sedangkan kayak kualitas, menurut saya sih kualitas saya itu masih di bawah rata-rata. Belum lagi saya masih sekolah kan. Iya. Dan cenderung juga untuk dunia luar space buat kerjanya tuh kayak sedikit gitu kan. Belum lagi PPKM kayak gini juga. Saya sih berharap setelah saya lulus PPKM itu udah nggak ada dan saya juga bisa kerja sesuai apa yang bisa saya kemampuan saya lah gitu loh Bu. Nah sedangkan kemampuan saya itu masih di bawah rata-rata gitu loh Bu. Saya bingung buat nyari jati diri buat kayak gitu loh Bu. Jadi Dimas di sini bingung ya mau kerja, jadi mau kerja tapi bingung mau kerja apa gitu karena kita tamat SMK belum apa sih kemampuan kita tuh belum terlihat seperti Iya betul. Kalau untuk kuliah gitu Dimas nggak berpikiran untuk kuliah nggak, jadi pengen langsung kerja ya? Iya Bu, lagi pengen kerja sih Bu, soalnya udah capek Bu, selama 12 tahun saya tuh belajar dan ketika saya lulus saya suruh belajar lagi sampai 4 sampai 3 tahun gitu kan, kayak saya tuh kayak nggak dapet kebebasan dalam artian saya sendiri. Masa saya liburan cuma Sabtu Minggu sama hari libur doang, terus kayak nggak bisa kayak dapet apa yang saya inginkan gitu. Masa minta terus, saya pengen juga ngasih gitu loh Bu, walaupun sedikit. Iya. Ya, jadi bagus sekali karena Dimas anak pertama, jadi Dimas sudah pengen menentukan nih. Berarti di sini Dimas sudah menentukan pemilihannya bekerja. Ya, jadi nggak kuliah, tapi ya sih sebenarnya sih kalau kuliah kan bagus karena kan nilai Dimas juga kan bagus. Nilai Dimas bagus, tapi Dimas pengennya kerja karena Dimas kan anak pertama ya, mau menjadi tulang punggung keluarga gitu. Nah, terus di sini kan Dimas SMK jurusan multimedia ya. Iya Bu. Untuk melakukan seperti ini multimedia, edit foto, video gitu sudah bisa belum Dimas? Bisa sih Bu, tapi masih di bawah lah Bu rata-ratanya, daripada untuk skillnya sih masih di bawah rata-rata sih Bu. Tapi saya lagi ningkatin juga Bu dari otodidak gitu, dari belajar sekolah maupun kayak dari internet maupun dari teman-teman kayak ngasih tahu, ngasih arahan kayak gitu sih Bu. Jadi kan kalau Dimas nih Ibu kasih contoh aja ya, kalau seandainya Dimas kan ininya multimedia ya, jadi penjurusan Dimas jika kerja itu biasanya ke multimedia, pengeditan foto seperti itu. Kalau untuk Dimas sendiri tertariknya di bidang apa itu Dimas? Kalau untuk bekerjanya sendiri? Kalau bidang sendiri sih lebih suka ke desain sih Bu. Jadi kan kayak kita tuh kayak bisa berkreasi gitu. Iya.
Ya, Dimas kan di sini kan bingung ya, karena masih PPKM seperti ini, apa pandemi seperti ini, nanti tamat sekolahnya apa masih pandemi seperti ini, nanti pekerjanya bagaimana, ya. Jadi Iya betul. ya semoga aja kita juga berdoa ya, semoga ini PPKM ini biar pandemi sekarang ini biar cepat berlalu. Semoga kita juga bisa menjalankan kehidupan kita normal seperti biasa. Kalau seandainya nih, Ibu kasih informasi sedikit ya untuk Dimas. Kalau seandainya SMK kita di sini kan kita SMK, jadi tamat kerja itu kita udah punya kemampuan untuk bekerja. Kalau seandainya Dimas itu jurusan MM, biasanya nanti bekerjanya itu di penjurusan MM sesuai dengan kemampuan yang Dimas ingin. Cuman pada sekarang ini sih masih Dimas kelas 2 sih ya, masih bingung ke depannya seperti apa. Jadi Dimas nggak usah khawatir untuk tamat SMK tuh kita bisa langsung bekerja karena kita kan sudah punya kemampuan yang mahir, apalagi Dimas SMK multimedia sudah kelas 2, sudah diajarkan dengan guru itu mengedit foto, udah bisa ya kan, udah sedikit bisa. Nanti kalau kelas 3 diajarkan lagi diajarkan lagi untuk lebih ini kemampuan dari MM-nya itu dikeluarkan. Kita cari garis besarnya, Dimas masih bingung untuk menentukan Dimas bekerjanya mau di mana gitu atau bagaimana nih Dimas? Masih bingung Bu, kayak channel saya kan, saya masih belajar Bu, saya belum dapat channel maupun pengalaman Bu, jadi kayak bingung aja gitu. Takutnya kalau misalnya saya milih kerja nganggur gitu Bu, kan kayak sayang aja waktunya kayak gitu. Saya minta saran dari Ibu gitu sih. Kira-kira bisa bantu untuk kayak ngasih solusi, entah itu nawarin job ataupun apa, kan kayak gitu Bu. Oh, tapi insya Allah sih kalau Dimas ini kan anak yang berprestasi ya. Cuman sayang sekali kalau seandainya tidak kuliah, tapi Dimas sudah menentukan ingin bekerja. Jadi Dimas biasanya kalau untuk multimedia sih sekarang apalagi pada saat pandemi seperti ini banyak perusahaan yang membutuhkan teknisi multimedia karena dibutuhkan sekali saat ini multimedia. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah kedepannya setelah tamat dia bisa bekerja gitu. Nanti kalau seandainya ada informasi pekerjaan, nanti Ibu dari pihak sekolah bisa sampaikan ke Dimas karena kita juga punya bursa kerja di SMK kelas 1 itu kita ada bursa kerja dan kerjasama dengan perusahaan. Jadi nggak usah khawatir Dimas untuk tamat sekolah bisa bekerja. Jadi sekarang Dimas mencari nih kemampuan Dimas adanya di bidang apa. Ibu mau tanya ke Dimas, kemampuan yang Dimas miliki selain di multimedia itu apa? Mungkin kemampuan sih saya saat ini sih suka jual beli online gitu sih Bu. Kayak saya punya saya jual gitu buat nambah penghasilan dikit-dikit lah Bu. Walaupun hasilnya dikit tapi kan seenggaknya ada hasil gitu. Ya, bagus. Dimas udah bagus, makanya Dimas udah memilih untuk bekerja karena saat ini pun saat ini Dimas sudah bekerja secara online. Itu juga bisa. Itu udah berkembang belum itu penjualannya saat ini? Ini belum sih Bu, soalnya kan saya juga kayak baru ngerintis gitu sih Bu, jadi belum ke tempat yang lain kayak gitu, kayak masih berjuang secara perlahan gitu Bu. Jadi tapi berarti Dimas sudah emang udah memiliki, sebenarnya Dimas nggak usah khawatir karena Dimas ini
sudah memiliki dan kemampuan Dimas yang luar biasa. Jadi untuk tamat dari sekolah, kekhawatiran Dimas yang tidak bisa cepat dapat kerja tidak usah khawatir, karena kekhawatiran Dimas ini akan hilang karena Dimas sudah memiliki prestasi yang bagus. Seperti itu. Jadi hilangkanlah rasa khawatir yang ada di diri Dimas. Jadi Dimas udah mampu nih sebenarnya untuk bekerja, cuman Dimas masih khawatir, kan? Masih khawatir tamat nggak dapat pekerjaan. Tapi kalau menurut Ibu sih, selama Dimas sekolah gitu kan, kelas 10, sekarang kelas 11, prestasi Dimas bagus. Makanya Ibu tanya tadi, kenapa nggak kuliah gitu. Tapi karena Dimas memutuskan untuk bekerja, karena Dimas kan anak pertama, terus ingin membantu keluarga, jadi Dimas memutuskan bekerja. Tapi kekhawatiran Dimas yang tamat sekolah tidak bekerja nggak usah khawatir, karena Dimas memiliki kemampuan yang tadi sudah dijelaskan ya kan, kemampuan itu yang harus Dimas tingkatkan. Jadi kekhawatiran Dimas yang tamat sekolah tidak dapat bekerja dihilangkan. Jadi kita harus memiliki tekad tuh yang kuat dan harus menanamkan dalam diri kita bisa gitu. Jadi bisa lah nanti insya Allah tamat dari sekolah bisa langsung bekerja, meskipun banyak pesaing, pasti itu banyak pesaing karena SMK saingannya banyak. Tapi kalau seandainya Dimas memiliki potensi dalam diri Dimas akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Yang penting intinya Dimas harus berusaha menggali potensi yang Dimas miliki. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih keunggulan di Dimas itu apa? Menurut Dimas sendiri gitu. Dimas unggul di bidang apa? Kalau unggul sih saya lebih ke speaking sih Bu. Saya pinter ngomong gitu sih. Pinter ngomong. Tapi saya kadang juga mikir kalau pinter ngomong, saya mikir kayaknya perlu jualan deh. Kayaknya mikir gitu sih. Tapi kan dengan skill saya kayak gitu kan saya suka ngedit kayak gitu sih Bu. Ya 11-12 lah untuk sama ngeditnya kayak gitu sih. Oh iya, sudah kelihatan dari sini juga ya, Dimas untuk berbicara pun sudah lancar, udah bagus. Berarti itu poin 1 buat Dimas. Dimas memiliki poin tuh, speaking bagus. Kalau untuk jualan itu bagus karena memiliki daya jual dalam bidang komunikasi Dimas sudah bagus ya kan. Terus itu juga sudah punya nilai plus dari Dimas, jadi nggak usah khawatir gitu. Terus yang kedua, mengedit video ya, kemampuan Dimas ya, karena kayak gambar gitu. Gambar ya, kayak ngedit desain gitu Bu, kecil-kecilan kayak banner. Oh, desain dan banner. Oh, berarti bagus juga ini kalau seandainya tamat sekolah Dimas bisa buka usaha ya kan. Jadi Dimas jadi marketingnya atau Dimas jadi buka usaha seperti itu. Benar. Ya, jadi intinya di sini Dimas sudah memiliki kemampuan. Dimas seperti komunikasi dengan baik, terusnya nilai plus Dimas lah. Jadi kalau seandainya ini dikembangkan lagi potensi Dimas yang Dimas miliki, sebenarnya udah bagus. Jadi rasa kekhawatiran Dimas yang selama ini Dimas pengen tamat sekolah bekerja itu takutnya nggak bisa, iya bener nggak? Takutnya iya Bu, takutnya nggak bisa dapat pekerjaan gitu ya Mas ya.
takutnya Iya Bu, ngawur gitu. Iya. betul. Jadi nggak usah khawatir, apalagi prestasi Dimas bagus, terus Dimas punya kemampuan komunikasi yang bagus, itu nilai plus Dimas. Jadi dikembangkan saja itu, satu udah punya nih potensi. Nah kedua, Dimas kembangkan potensi apa lagi yang Dimas miliki gitu. Kayak contoh Dimas multimedia. Dimas mempunyai keahlian untuk mengedit foto. Itu juga kemampuan Dimas yang miliki. Mengedit gambar itu dikembangkan lagi biar nantinya ke depannya pada saat Dimas tamat sekolah itu Dimas sudah bisa nih menentukan Dimas ini bekerjanya di mana. Gitu. Tapi yang penting intinya Dimas sudah punya kemampuan yang bagus. Jadi tinggal Dimas mengembangkan kemampuan Dimas. Ini kan masih kelas 11 ya. Kelas 11 saja Dimas sudah memiliki kemampuan yang bagus. Bagaimana nanti Dimas kelas 12 dan nanti tamat sekolah gitu. Pasti insya Allah nggak usah khawatir untuk susah dapat kerja. Nanti juga di sini kami di SMK Hang Tuah 1 kita punya bursa kerja. Biasanya anak-anak yang berprestasi itu dicari sama perusahaan di sini. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau seandainya ada besok kalau Dimas sudah tamat, itu biasanya sih kita punya grup di WA, Facebook atau alumni. Nanti kita cari tahu di situ. Kita infokan gitu, nanti siswa-siswa cari tahu di situ ada info alumni yang belum kerja bisa menghubungi sekolah. Jadi nggak usah khawatir, apalagi Dimas ini kan udah berprestasi ya kan, terus juga kemampuan komunikasi yang bagus. Jadi hilangkan rasa kekhawatiran Dimas kalau Dimas itu tamat sekolah tidak bisa bekerja. Jadi intinya di sini Dimas harus semangat gitu. Semangat dalam hal belajar, tingkatkan lagi gitu. Terus hilangkanlah rasa irasional menjadi rasional. Jadi hilangkanlah rasa kekhawatiran Dimas yang Dimas rasa, saya nggak bisa bekerja tamat sekolah. Padahal Dimas punya nilai plus, nilai komunikasi yang bagus, nilai nilai jual yang tinggi dari komunikasi Dimas. Terus Dimas juga punya kemampuan untuk mengedit, apalagi nanti kalau diasah lagi kemampuan Dimas, nah bisa nanti Dimas ke depannya lebih baik lagi. Gimana Dimas, sudah ada udah ada inian Udah Bu, udah apa sih Bu? masukan atau apa? Kalau itu nggak ada sih Bu, kayak udah tenang aja. Itu kayak udah cerita kayak ini kan kayak beban saya tuh agak berkurang gitu sih. Belum lagi kalau udah dengar tentang kayak ada sistem dari sekolah kayak gitu, saya juga baru tahu sih Bu kalau di sekolah tuh ada sistem kayak gitu. Iya. Jadi saya lebih kayak wah ternyata sekolah juga nggak cuek gitu kan. Saya mikirnya. Saya bersyukur sih Bu kalau udah kayak gitu. Saya tenang nih Bu. Iya, udah maksudnya udah tenang ya, karena kan udah tenang ya, karena kan sekarang pandemi seperti ini, susah nyari kerjaan, tapi tenang, sekolah kita memfasilitasi gitu. Karena Dimas juga selama masuk belum pernah ketemu dengan guru-guru, ya kan, belum pernah belajar tatap muka seperti ini. Kita tatapnya tatap maya ya, bukan tatap muka. Ya, iya, jadi Bu. belum pernah belajar seperti itu. Jadi Dimas belum mengetahui di sekolah tuh ada bursa kerja gitu. Nah, ini kan baru awal masuk kelas 2. Biasanya nanti awal masuk kelas 2 Dimas PKL. Cuman kan pandemi seperti ini, tapi sih sudah ada yang PKL, ya kan. Nah, nanti ini lagi pada saat PKL Dimas kenal dengan perusahaan, pembimbing, nanti bisa komunikasi dengan
pembimbing di sana. Jadi tamat sekolah bisa Dimas bisa langsung bekerja di sana seperti itu. Jadi kalau kita ada komunikasi kan, apalagi komunikasi Dimas sudah bagus pada saat PKL, Dimas rajin, terus komunikasi dengan pembimbing bagus, biasanya tuh langsung direkrut gitu dari perusahaan seperti itu. Jadi apa sih ini sekarang ini kembangkan aja kemampuan Dimas yang Dimas miliki nanti pada saat tamat sekolah supaya apa sih Dimas bisa punya ini ya, saya udah miliki kemampuan komunikasi sudah bagus, tinggal kemampuan yang lainnya seperti Dimas multimedia, Dimas kembangkan lagi ininya apa sih kemampuan di multimedia. Nah, apalagi SMK nih, tamat ada simbolnya, maksudnya tamat SMK bisa langsung bekerja, apalagi di SMK Hang Tuah 1 punya bursa kerja. Jadi biasanya kalau tamat sekolah, perusahaan yang datang ke sekolah terus minta alumni, kita juga punya grup alumni, nanti bisa di-share info-info di grup alumni dan Dimas bisa mendaftar dan mengelamar pekerjaan yang ada di perusahaan seperti itu. Jadi hilangkanlah kekhawatiran Dimas yang merasa Dimas apa sih tamat sekolah nggak bisa bekerja, hilangkan. Makanya ibu juga maksudnya apa, kayak kenapa nggak kuliah sayang, cuman kan ternyata kan Dimas pengen bekerja karena anak pertama ya, ternyata ya, jadi pengen bantu keluarga ya, betul ya Dimas seperti itu ya. Nanti dari pertemuan kita kali ini bagaimana Dimas, sudah cukup atau nanti bagaimana? Udah cukup Bu, mungkin nanti kalau misalnya ada lagi yang mau saya tanyakan bakal saya tanyakan lagi sih Bu ke Ibu. Terus saat ini cukup sih, terima kasih ya Bu. Intinya Dimas sudah memiliki kemampuan untuk komunikasi yang bagus dan prestasi yang bagus. Jadi rasa kekhawatiran Dimas yang Dimas ingin itu tamat sekolah bekerja itu bisa langsung bekerja karena apa sih Dimas sudah memiliki kemampuan itu. Jadi hilangkan rasa kekhawatiran Dimas itu jauh-jauh. Jadi maju terus Dimas, ya kan? Pertahankan prestasi yang Dimas miliki, terus juga kemampuan yang Dimas miliki kembangkan supaya kedepannya juga lebih baik lagi. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita kali ini adalah hilangkan apa sih yang Dimas rasa khawatir, hilangkan itu ya, menjadi semangat dan pasti bisa dapat pekerjaan karena mempunyai kemampuan, dan gali terus kemampuan yang Dimas miliki. Mungkin kesimpulan dari Ibu seperti itu ya Dimas ya. Nah, nanti kalau saatnya ada apa yang ingin dikomunikasikan silakan hubungin Ibu ya. Mungkin pertemuan kita akhiri di sini ya Dimas ya. Ya Bu. Ya. Nah, Ibu minta Dimas memimpin doa ya untuk menutup pertemuan konseling kita pada hari ini. Silakan Dimas. Untuk mengakhiri sesi konseling ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dimas atas waktunya sudah melakukan konseling dengan Ibu. Nanti di lain waktu kita bisa melaksanakan konseling lagi. Ya, terima kasih Dimas.